Nah, selanjutnya ada nama salah satu organisasi Islam yang terbesar juga di Indonesia, yaitu NU, yang ikut tertulis di dalam Epstein File ini. Kalian bisa cek sendiri nih, gua nggak ngada-ngada, sumpah. Email yang di dalamnya tertulis Nahdlatul Ulama ini di-forward oleh dua orang yang berbeda, yaitu Leslie Groves dan juga Kelly Friendly. Nama NU di-mention karena organisasi ini masuk ke dalam list bacaan untuk Epstein. Leslie Groves itu nama-nama Yahudi gak sih? Iya, nama-nama orang Yahudi itu. Ya kemungkinan juga Epstein ini mau mempengaruhi ormas NU ya. Karena merupakan ormas yang sangat berpengaruh di Indonesia. Jadi bukan berarti terlibat ya ormas tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosial media sedang dipenuhi dengan berita bahwa kiswah Ka'bah disalahgunakan oleh seseorang yang bernama Jeffrey Epstein ya. Tidak perlu saya perjelas tentang biografi Jeffrey Epstein ini karena beritanya juga sudah banyak. Orang ini juga kabarnya sudah meninggal sejak tahun 2019 walaupun banyak sekali kejanggalan dari meninggalnya ini orang, dan di tahun 2026 ini baru terungkap file-file kejahatan Jeffrey Epstein di sosial media. Salah satu kejahatannya yang menjadi sorotan yaitu kiswah Ka'bah yang dia jadikan karpet. Ada juga yang mengatakan Jeffrey Epstein ini menggunakan kiswah Ka'bah sebagai alas dalam melakukan ritual ya penyembahan kepada setan, di mana di atasnya kiswah Ka'bah itu mereka melakukan esek-esek lah gitu, atau bahasa lainnya icikiwir. Namun sebenarnya yang menjadi pertanyaan penting adalah apakah kiswah Ka'bah yang diterima oleh Jeffrey Epstein ini benar-benar asli atau bukan? Sebelum saya melanjutkan pembahasannya, saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan dukungan terhadap channel ini melalui kris yang sudah saya sediakan. Terima kasih ya teman-teman yang sudah mendukung. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dukungan teman-teman dengan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang mau berpartisipasi mendukung perkembangan channel ini, bisa scan barcode kris yang sudah saya sediakan di layar kaca. Berdasarkan dokumen yang sudah bocor di sosial media bahwa ada 3 kain kiswah Ka'bah yang dikirimkan kepada Epstein ini, dan pengirimnya bukan resmi dari kerajaan Arab Saudi, melainkan yang mengirim adalah seorang wanita bernama Aziza Al-Ahmadi, merupakan pengusaha dari Uni Emirat Arab. Ini penting untuk diketahui ya, saya ulang lagi bahwa berdasarkan dokumen yang sudah beredar, yang mengirim kiswah tersebut bukan resmi dari kerajaan Arab Saudi, bukan resmi dari pengelola Masjidil Haram. Artinya keaslian kiswah tersebut masih dipertanyakan, beneran asli atau tidak, karena banyak sekali di sosial media atau di marketplace, di toko-toko online menjual replika kain kiswah Ka'bah, namun klaimnya asli padahal itu palsu. Pernah juga terjadi di Indonesia, ada seorang oknum Ba'alawi yang ngaku-ngaku dia membawa kiswah penutup makam Rasulullah dan juga kiswah Ka'bah. Lalu dengan kiswah Ka'bah palsu itu mereka melakukan dawir. Saat ini tempat kita kedatangan kiswah penutup makam baginda Nabi Muhammad. Jadi kiswahnya kita sudah bawa, ada kiswah Nabi dan ada kiswah Ka'bah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Selain oknum Ba'alawi yang punya kiswah Ka'bah tadi itu yang kita simak videonya, nah Gus Miftah juga katanya punya kiswah Ka'bah yang sempat dia pamerkan di pondok pesantrennya. Tidak hanya kiswah, bahkan Gus Miftah katanya juga punya kunci Ka'bah. Bayangin tuh, kunci ya, kunci buat pintu Ka'bah gitu. Bang Taim punya kunci Ka'bah. Sepertinya Bang Taim atau orang mengenalnya sebagai Gus Miftah tak pernah mempelajari sirah nabawiyah dari pendapat yang sahih. Padahal sekelas Raja Saudi saja tak berwenang memiliki kunci Ka'bah, karena Rasulullah SAW telah berwasiat agar kunci Ka'bah tetap dipegang oleh keturunan Utsman bin Thalha dari Bani Syaibah. Maka berhentilah membawa nama Rasulullah SAW agar dipuja-puja. Namun nyatanya, kenapa Bang Taim bisa punya kunci Ka'bah? Oh, mungkin yang dimaksud kunci Ka'bah Bang Taim adalah sebuah replika yang ia beli di toko oren. Jadi penipuan atau kebohongan yang mengatasnamakan
kiswah Ka'bah, kunci Ka'bah. Ini sudah sering terjadi di mana-mana. Makanya ketika muncul berita bahwa seorang Jeffrey Epstein yang katanya pemuja iblis kok tiba-tiba punya kiswah Ka'bah gitu, saya nggak kaget ya, karena saya menganggap paling itu kiswah Ka'bah palsu gitu ya. Dan faktanya juga kalau kita lihat informasi dari website Saudi Nesia, ini website yang memberitakan tentang Arab Saudi ya secara akurat dan secara real ya, bisa dipertanggungjawabkan. Faktanya pemerintah Arab Saudi tidak pernah memberikan kiswah Ka'bah kepada seorang wanita yang katanya pengusaha dari Uni Emirat Arab bernama Aziza Al-Ahmadi, maupun juga kepada Jeffrey Epstein yang merupakan penyembah iblis. Jadi kemungkinan besar kiswah yang dikirimkan oleh Azizah kepada Jeffrey Epstein itu adalah kiswah palsu atau kiswah replika. Namun yang anehnya, kenapa Jeffrey Epstein yang merupakan penyembah iblis ini mau menggunakan kiswah Ka'bah untuk ritual penyembahan kepada iblis? Ya, apakah itu permintaan dari iblisnya atau bagaimana? Ya, mungkin aja itu salah satu syarat untuk melakukan ritual mereka. Dan yang mengejutkan juga, dari sekian banyak nama-nama yang juga bocor ya, ternyata jadi satu grup dengan Jeffrey Epstein seperti Donald Trump, Bill Gates, bahkan Elon Musk. Juga ada salah satu pejabat Indonesia yang katanya ikut serta di dalam ya klubnya Jeffrey Epstein ini. Selain beberapa nama pejabat, juga ada salah satu ormas agama Islam yang disebut-sebut dalam dokumen Jeffrey Epstein itu. Bayangin ini ormas agama Islam di Indonesia. Penjelasannya dari channel Kamar Jerry ini, coba kita lihat ya. Terus yang selanjutnya nih, ini bener-bener bikin gua kaget ya. Tapi jujur ya geng, tidak ada kepentingan apapun di sini. Gua hanya menyampaikan pemberitaan yang ada di media. Entah ini hoax atau benar, kalian boleh menilai sendiri. Tapi gua perlu menyampaikan ini karena memang rumor ini ada. Oke? Jadi nama selanjutnya itu adalah nama salah satu presiden kita lagi, yaitu Pak Joko Widodo. Di dalam file tersebut ya, Pak Jokowi ditulis di dalam emailnya. Namanya disebut di dalam update berita aja, tapi tidak ada komunikasi langsung antara Epstein dengan Pak Jokowi. Nah, jadi ya sebatas ada nama Pak Jokowi aja di sana, nggak jelas gitu ya hubungannya apa, komunikasinya apa. Terus ada lagi nama Bu Sri Mulyani yang juga tertulis dari update berita aja. Nah kemudian ada lagi yang namanya Eka Wijaya yang merupakan bos dari Sinarmas. Nah ini bisa terjadi karena FBI pernah mencurigai transaksi Eka Wijaya ini pada tahun 2009 yang menggunakan entitas asal Swiss yang diduga merupakan perusahaan cangkang. Dan disebut-sebut dia pernah membeli properti Donald Trump di Beverly Hills dengan harga 9,5 juta dolar Amerika, yang mana harga itu ya 800.000 dolar lebih rendah dibandingkan harga rumah yang sama di tahun sebelumnya. Dan Eka Wijaya ini membeli rumah tersebut secara cash kepada Donald Trump ya. Nah, jadi ada nama Eka Wijaya dan Pak Joko Widodo. Nah, selanjutnya ada nama salah satu organisasi Islam yang terbesar juga di Indonesia, yaitu NU, yang ikut tertulis di dalam Epstein file ini. Kalian bisa cek sendiri nih, gua nggak ngada-ngada, sumpah. Email yang di dalamnya tertulis Nahdlatul Ulama ini di-forward oleh dua orang yang berbeda, yaitu Leslie Groves dan juga Kelly Friendly. Nama NU di-mention karena organisasi ini masuk ke dalam list bacaan untuk Epstein. Leslie Groves itu nama-nama Yahudi gak sih? Iya, nama-nama orang Yahudi itu ya. Nah, isi bacaannya ini mengenai NU dan hebatnya organisasi tersebut di kondisi lingkungan yang agama Islamnya konservatif. Nah, jadi di sini kalian perlu paham ya, geng. Bukan berarti setiap nama yang tercantum di dalam Epstein file ini berhubungan langsung dengan Epstein, enggak. Tapi ini lebih kepada orang-orang, sosok-sosok atau sekelompok orang atau sekelompok organisasi yang dipelajari oleh Epstein, yang dia baca bukunya, yang dia baca biografinya. Ya, kemungkinan juga Epstein ini mau mempengaruhi ormas NU ya, karena merupakan ormas yang sangat berpengaruh di Indonesia. Jadi bukan berarti terlibat ya ormas tersebut. Begitupun juga Pak Jokowi bukan berarti terlibat. Kemungkinan Epstein mengincar Pak Jokowi untuk dimasukkan dalam ya klubnya ya atau circle-nya. Tapi menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya, karena ini benar-benar penuh teka-teki ya tentang Epstein ini. Kalau saya pribadi di channel ini hanya mengajak teman-teman untuk berhati-hati, jaga iman, jaga akidah, karena akhir zaman ini benar-benar parah lah pokoknya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.